Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman developer, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama bahasa pemrograman Kotlin untuk pemula. Topik pada video kali ini yaitu fungsi dan pemrograman fungsional dengan materi pemahaman fungsi dan lambda. Pemahaman fungsi dan lambda. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dengan nama tertentu. Mereka membantu mengorganisasi kode ke dalam bagian yang dapat digunakan kembali dan dapat memuat sejumlah tugas atau pernyataan. Deklarasi fungsi. Nah, fungsi itu kita perlu mendefinisikan nama fungsinya, teman-teman. Jadi pertama fun, lalu fun ini mendeklarasikan fungsi ya, teman-teman. Lalu nama fungsinya, lalu dalam kurung jika kita ingin mengirimkan parameter, kita bisa memberi parameter, titik 2 tipe data dari parameter tersebut, dan parameter-parameter selanjutnya. Ini tak terhingga ya teman-teman parameternya, jumlah parameternya. Lalu tutup kurung, titik 2, baru return tipe data kembaliannya. Setelah itu, kurung-kurung awal, lalu dilanjutkan dengan blok kodenya. Setelah itu baru return nilai kembalian. Nilai kembaliannya ini pastinya harus sama tipe datanya dengan yang didefinisikan di atasnya ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya lambda, teman-teman. Lambda adalah cara untuk membuat fungsi tanpa mendeklarasi formal. Mereka membantu menyingkatkan sintaksis dan sering digunakan dalam pemrograman fungsional. Lambda dapat disimpan dalam variabel atau fungsi atau langsung dipanggil. Berikut deklarasi lambda, teman-teman. Ini misal lambda disimpan di variabel ya, teman-teman. Jadi val nama lambdanya itu, lalu titik 2, nah baru ini lambdanya, teman-teman. Kurung awal parameternya, ini mirip dengan yang di fungsi ya, teman-teman. Parameter, ketika kita ingin mengirim parameter, kita bisa mengirim parameter atau kita kosongin parameter juga bisa, teman-teman. Parameter, titik 2 tipe datanya, lanjut koma, parameter selanjutnya, lalu tutup kurung, lalu tanda panah, lalu tipe kembaliannya, teman-teman. Ini tipe data returnnya. Lalu sama dengan kurung-kurung awal. Nah, ini argumen 1, argumen 2 ini harus sama dengan parameter yang didefinisikan di atasnya, teman-teman. Jika ada 3 parameter, berarti juga ada 3 argumen, seperti itu. Lalu diikuti dengan tanda panah, lalu baru blok kodenya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita contoh aja, teman-teman, sebelum lanjut ke materi ke pembahasan selanjutnya. Kita bikin kelas Kotlin misal 4a. Fun main misal kita bikin fungsi di jumlah misalnya, teman-teman. Lalu ini kan nama fungsinya, teman-teman. Nama fungsinya adalah jumlah. Lalu kita kasih parameternya yaitu misal bilangan 1 itu integer, dengan bilangan kedua itu juga integer, teman-teman. Lalu tipe data kembaliannya adalah integer, seperti ini. Lalu di blok kodenya itu kita tambahkan, teman-teman, antara bilangan 1 dan bilangan 2. Itu kita simpan di variabel hasil sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2, seperti ini.
Lalu kita return hasilnya, jangan lupa teman-teman. Ketika kita tidak mengembalikan hasil, ini akan terjadi error teman-teman. Errornya adalah ini perlu return teman-teman, karena kita mendefinisikan tipe data returnnya adalah integer. Ketika kita tidak mendefinisikan tipe data kembalian, nah ini kita tidak bisa mengembalikan nilai, karena ini dibilangnya adalah metode teman-teman. Seperti itu, seperti video-video sebelumnya yang pernah kita bahas. Oke, kita lanjut ke fungsi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di ini kita panggil teman-teman. Misal oke, kita bikin variabel terlebih dahulu teman-teman. Bilangan 1 adalah 6. Lalu bilangan 2 adalah misal 23 teman-teman. Lalu kita ingin menjumlahkan antara bilangan 1 dan bilangan 2 ini teman-teman. Ini file hasil sama dengan jumlah bilangan bil 1, bil 2 seperti ini. Nah, lalu kita print hasilnya teman-teman. Hasil penjumlahan bilangan 1 dengan bilangan 2. Jangan lupa ya teman-teman, kalau ada dolar di string ini berarti kita mengembalikan nilai dari variabel yang ini teman-teman. Berarti nanti hasil penjumlahan bilangan satunya 6 dengan 23 seperti itu adalah hasil seperti ini. Kita run ya teman-teman. Oh sebentar teman-teman, terjadi error. Oh ya, seperti ini. Nah, jadi hasil penjumlahan 6 dan 23 adalah 29. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh penggunaan fungsi. Lalu kita bikin lambda teman-teman. Coba bikin lambda. Lambda itu adalah file perkalian, yaitu sama dengan parameternya teman-teman, itu bilangan 1 integer, bilangan 2 integer, sebentar ya teman-teman. Oh seperti ini. Nah seperti ini, integer, lalu kurang awal seperti ini. Lalu di sini karena ini terjadi error teman-teman, karena kita perlu argumen yang sejumlah dengan ini teman-teman. Ibaratnya ada 2 parameter, kita ada 2 argumen, lalu tanda panah. Nah seperti ini. Oh sama dengan, jangan lupa. Nah seperti ini teman-teman. Lanjut, perkalian berarti dikali ya teman-teman. Argumen 1 dikali dengan argumen 2. Argumen 1 dikali dengan argumen 2. Nah seperti ini. Jadi ketika lambda, kita akan memerlukan nilai tipe data kembalinya integer teman-teman. Tapi ini tidak perlu return teman-teman. Di sini tidak perlu ada return teman-teman.
tulisan return seperti ini tidak perlu teman, ini malah error. Jadi ketika di lambda ini, di blok kode ini kita bisa menuliskan logik teman-teman. Misal perkalian ini kita simpan di variabel hasil seperti ini. Nah, bisa teman-teman, tapi kita perlu menuliskan hasilnya seperti ini. Jadi otomatis hasil ini akan menjadi return dari lambda perkalian ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya, coba file hasil perkalian, berarti ini hasil penjumlahan. Kita refactor aja teman-teman, klik kanan, refactor, rename hasil penjumlahan seperti ini. Perkalian bil 1 bil 2. Nah, seperti ini. Lalu kita print teman-teman. Hasil perkalian bil 1 dengan bil 2 adalah hasil perkalian. P-nya besar. Oke, kita run ya teman-teman. Nah, benar teman-teman. 6 kali 23 adalah 138. Berikut adalah contoh lambda. Ini lambdanya teman-teman. Lalu ini fungsi. Jadi sama ya teman-teman. Mirip. Mohon maaf, mirip bukan sama. Lanjut ya teman-teman. Deklarasi lambda ini yang tadi ya. Nah, pemrograman fungsional. Pemrograman fungsional adalah paradigma pemrograman di mana fungsi dianggap sebagai unit dasar komputasi. Dalam pemrograman fungsional, lambda digunakan secara luas dan operasi seperti pemetaan map, penyaringan filter, dan lain-lain sangat umum. Agak bingung ya teman-teman dengan definisinya. Kita coba langsung teman-teman. Contohnya teman-teman, seperti ini. Jadi pemrograman fungsional itu maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita memiliki list, kita memiliki variabel itu variabel list dari angka teman-teman, misal angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita ingin memetakan teman-teman. Jadi misal memetakan setiap elemennya itu dikali 2 seperti itu teman-teman. Misal, nah, jadi kita bisa menuliskan seperti contoh yang di atas, contoh pertama teman-teman, yaitu hasil pemetaan yaitu adalah angka .map kurung awal. Nah, ini adalah fungsionalnya teman-teman, .map kurung awal. Nah, lalu it ini kita bisa ubah teman-teman, kita harus tapi defaultnya it dari Kotlin. It tergantung teman, kalau tadi pengen dikali 2 setiap elemen, jadi it dikali 2 seperti itu. Contoh lagi ini untuk filter teman-teman. Jadi misal sama teman, kita memiliki nilai 1 sampai 5. Lalu kita ingin memfilter bilangan genapnya teman. Nah, bilangan genap itu adalah ketika bilangan itu dibagi bilangan 2 hasilnya 0, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan itu kita bisa menggunakan fungsi filter teman-teman. Jadi hasil pemetaannya, ini harusnya hasil filter ya teman-teman, maaf, sama dengan angka filter kurung awal if mod sama dengan 2. Jadi ketika hasilnya true, dia akan disimpan di hasil pemetaan. Kita praktek ya teman-teman. Ini kita komen aja seperti itu. Nah, seperti misal file kita pakai nama deh, siswa, list siswa sama dengan list of nama siswanya.
lagi. Ujo, ini asal aja ya teman-teman. Ua, wah nih seperti ini misal. Lalu kita ingin mendapatkan siswa yang terdapat huruf A-nya teman-teman, namanya. Nah, itu kita bisa memfilternya teman-teman. Hasil filter sama dengan list siswa dot filter. Nah, di sini kita kasih logiknya teman-teman. Nah, kita ini bisa langsung mengeksekusi it string ini teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan it, itu kita misal tadi yang ada A-nya teman-teman ya. Jadi it dot contain A. Nah, seperti ini. Jadi ketika nilainya ini true, ada A-nya true, berarti dia akan disimpan di hasil filter. Ini. Nah, ini tadi kita menggunakan it ya teman-teman defaultnya. Ini kita bisa pakai teman-teman, yaitu misal item. Nah, kita bisa seperti ini. Tapi ini juga perlu diubah teman-teman. Ini juga perlu diubah menjadi item seperti ini. Lalu kita print hasilnya, nama siswa yang terdapat huruf A adalah hasil filter. Coba kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang ada A-nya itu adalah Puat dan Wani. Oh, Aki ini karena A-nya besar. Jadi sebaiknya kita ubah menjadi lowercase seperti lowercase dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi semua akan dijadikan kecil. Oke, kita run. Aki jadi masuk ya teman-teman, seperti itu. Oke, seperti itu contoh pemrograman fungsional teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak sekali kurangnya. Mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.